Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Malam ini bertemu kembali dengan pengadilan teks yang keempat dalam Ngopi Rabu Malam ke-128 Komunitas Sastra Lingkar Jenar Indonesia. Dan kali ini yang menempati posisi sebagai terdakwa adalah Iis Taulida dengan karya cerpennya Segenggam Tanah Bertuah. Saya bertindak sebagai hakim dan Uyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Mari kita preteli, kita bongkar, kita cari tahu Segenggam Tanah Bertuah itu sebenarnya apa. Yang perlu juga kawan-kawan ketahui bahwa pengadilan teks ini adalah salah satu ikhtiar untuk mendisiplinkan diri, menyiapkan diri menuju penerbitan antologi cerpen Iis Taulida dengan Uyung Nuha di tahun ini, tahun 2021 insya Allah, jika tidak pertengahan tahun mungkin menjelang akhir tahun. Itu teman-teman. Mari silakan saudara penuntut untuk menyodorkan tuntutannya. Nanti saya memutuskan sebagai hakim. Baik, tadi sudah sudah dibuka dengan pertanyaan. Ya. Maksudnya apa? Ya, Segenggam Tanah Bertuah ini. Saudara terdakwa, selamat malam. Malam. Saya langsung saja ingin bertanya. Menurut Anda, ini pengadilan yang kedua bagi karya cerpen Anda sendiri setelah Kutuk Lebak Sungsang. Apakah Anda merasa cerpen-cerpen Anda itu sudah bagus? Belum. Kenapa? Sudah tahu jawabannya. Belum. Karenanya kita bahas di sini. Kita belum. Belum ya? Pasti belum bilangnya. Karena terutama yang Segenggam Tanah Bertuah juga masih butuh banyak konfirmasi mengenai ritualnya. Apakah ditabur atau sebenarnya dikuburkan? Terus apa cuman puasa 7 hari mutih terus langsung minta ke kuncen dengan segampang itu gitu tuh. Kelihatannya gampang, tapi mungkin puasa 7 harinya sendiri kan berat ya, apalagi kalau mutih. Banyak yang perlu diobservasi lagi sebenarnya. Iya. Jadi saya merasa ini belum baik. Kemudian Masuk lagi ya? Ya. Ini masih berkait dengan pola dari cerita. Bagaimana Lisna yang dulunya adalah pekerja Mang Kurnia, pelayan buburnya Mang Kurnia, kemudian resign. Tetapi dia juga ingin membuka usaha yang sama seperti Mang Kurnia dengan cara yang tidak baik. Artinya cerpen ini dari awal sampai akhir itu sudah bisa dipastikan akan seperti apa gitu. Dan ternyata di ending itu kan masih, kalau menurut saya masih ramyang gitu, masih meraba-raba, terutama juga soal lelakon yang apakah
benar seperti itu orang yang ini dalam tanda petik ya, entah nyupang atau pesugihan atau apalah gitu. Iya, itu sudah dijawab tadi sebelum ditanya. Iya, itu kan kurang observasi. Iya, itu. Kenapa kurang observasinya tuh kenapa? Ya karena belum ke lapangan atau belum konfirmasi ke orang-orang yang memang paham tentang itu. Iya. Hakim yang jawab. Ya. Karena hakim akan menanya lebih jauh lagi. Baik. Iya, artinya di ending tuh saya tidak mendapatkan kejutan gitu apapun. Masih ya itu yang tadi ada jin penjilat lah katakan, melihat jin penjilat tapi kemudian ada harimau gitu. Tiba-tiba ujung-ujung ada harimau. Di ya gimana gitu ininya tuh. Yang harus diperjelas adalah pembicaraan alur di belakang panggung itu tidak bisa diketahui oleh penonton video. Ya. Jadi antara menjelaskan jin penjilat dengan harimau itu harus ada perantaranya. Di puasa hari ke-6 melihat kelima menjilat melihat jin penjilat tinggi besar. Ya, ketika mau menaburkan tanah itu yang datang harimau. Nah, itu perantaranya itu itu kan di ending maksudku itu sudah masuk ke ending. Ya, itu maksudnya jembatannya kalau tidak ada jembatan tadi itu bisa jadi memang dua jenis itu ada semua di situ gitu loh. Jin penjilat dengan harimau itu bisa ada di situ semua gitu loh. Iya, bisa tidak ada masalah jadinya. Jadi si Lisna dengan siapa itu suaminya tidak ada namanya. Itu bisa dua kali melihat penampakan. Kalau tidak ada perantara sebelum ini setelah itu. Iya. Nah yang pertama mungkin ini dari judul ya, penulisan Segenggam Tanah Bertuhan itu kapital semua gitu. Kayak orang ngosong. Ini lagi marah ke siapa nggak tahu gitu kan. Ini satu ini teknis ya, soal teknis juga. Kemudian semangkuk apa semangkok? Semangkuk. Telur ya, bukan telur. Telur bukan telur. Mangkuk bukan mangkok. Mau semangkuk atau mangkoknya saja. Semangkuk. Itu yang jelas itu pakainya u bukan o. Kemudian ini ya lagi-lagi yang tadi dipersoalkan itu kan soal logika. Satu logika penampakan. Nah ini yang perlu observasi ya kan. Misalnya ya observasi ke orang yang benar-benar paham tentang persoalan itu. Bahkan bisa jadi nggak apa-apa ditampilkan semuanya gitu loh. Artinya itu memang peliharaannya Mang Kurnia itu banyak gitu. Tetapi yang jadi penanda adalah sebagaimana kebiasaan di rumah makan yang ditaruh ya jin besar penjilat itu biasanya bukan harimau. Kalau harimau nggak tahu, biasanya nggak dipakai kalau jaga rumah itu, untuk jaga rumah misalnya gitu. Biasanya jin penjilat itu yang dipakai. Kemudian juga soal waktu, soal puasa gitu lah. Soal puasa bisa iya bisa tidak, apalagi puasa mutih gitu lah. Tetapi biasanya ini soal transaksi ya. Ada yang memang dia harus puasa, ada yang harus mengganti dengan materi atau nominal tertentu. Mahar gitu. Ya, jadi ini bayar sekian, nanti saya si dukunnya lah misalnya yang mengerjakan, dianya tinggal menunggu aba-aba. Gitu. Kalau suruh ngelakoni sendiri itu artinya ritual yang berbeda sebenarnya. Ritual yang berbeda.
bagi saya saudara terdakwa. Itu kaitannya dengan apa yang ingin dikuasai, ilmu apa yang ingin dikuasai, maka dia harus puasa. Dia ingin menguasai ilmu apa, maka dia harus puasa. Tetapi yang berkaitan dengan bagaimana cara menghancurkan usaha orang lain, hampir tidak ditemukan, atau saya jarang mendengar atau belum pernah mendengar orang yang punya niatan itu sendirinya puasa. Nah, Segenggam Tanah Bertuah itu kan sudah menjadi tanggung jawab paranormal atau dukunnya itu. Ya ini kan kuncen ya. Ya, Kuncen. biasanya begitu. Kalaupun misalnya puasa, ya cukup 3 hari, tidak sampai 7 hari, terlalu lama. Dan ya ini sesuai transaksi aja sih sebenarnya. Kalau tidak mampu menebus dengan mahar tertentu, ya dia yang harus melakoni. Tetapi itu harus ada penjelasan. Misalnya Lisna dan suaminya tidak bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh kuncen misalnya, maka dia harus puasa. Itu perantaranya begitu, perantara kalimatnya, perantara ceritanya. Karena hampir tidak ditemukan, kecuali dia memang ingin menguasai ilmu tertentu, maka dia harus lelakon. Ini sih sudah misalnya udah bayar, puasa pula sendirinya. Itu jarang terjadi. Rata-rata mereka menembus dengan nominal tertentu atau apapun lah, ada yang dimaharkan. Ya mungkin itu juga perlu ditanyakan apa bisa diganti dengan mahar, karena yang saya dengar itu dengan puasa. Jadi dia nggak bisa sembarangan ngambil tanahnya, jadi dia harus puasa dulu selama 7 hari itu. Terus Itu puasa untuk ngambil tanah. Iya. Puasa untuk ngambil tanah itu kan gini. Ada yang bisa dirasionalisasi, ada yang tidak. Misalnya puasa ngambil tanah, ya, puasa ngambil tanah. Dan yang disebut puasa itu pasti diberi doa. Apa yang dirapal setiap harinya atau dalam waktu-waktu tertentu dia harus membaca apa. Nah, ini yang kemudian akan mengantarkan si pelaku bisa menghadapi segala situasi ketika dia menaburkan tanah itu. Kalau kemudian di akhir kabur, ini yang gagal siapa? Lisna dan suaminya yang gagal puasa, atau si kuncennya yang tidak sakti, atau tanahnya yang memang bohong. Nah ini kan harus bisa dipertemukan, karena si kuncen itu harus memberi pesan, apapun yang terjadi kamu jangan lari. Itu pasti, apapun yang terjadi kamu jangan lari. Kalau kamu lari gagal semuanya. Nah ini kan, disuruh puasa itu karena untuk menguatkan mentalnya. Di hari kelima dia merasakan hari kelima harus melihat Nah itu kan sebenarnya salah satu cara untuk menguatkan mental orang itu, puasa itu. Nah kalau memang karena tidak bisa menebus dengan mahar tertentu, ya kebijakan kuncen adalah dengan menyuruhnya puasa. Karena kalau bisa memberi mahar, kuncen yang menanggung jawabi. Itu tuh istilahnya ada ijab kabul. Nggak bisa misalnya, ya udah kamu aja, nggak bisa kayak gitu. Kamu atau saya yang mengerjakan itu, supaya tanggung jawabnya jelas. Termasuk misalnya ketika kuncen memberikan mandat atau memberikan tata caranya begini, dia akan memantau. Dia akan ikut, dia terlibat di dalam prosesi itu, di dalam proses penaburan itu. Kalau kemudian si kuncennya tidak ikutan dalam prosesi di malam itu, proses penaburan, ya dia cuma orang bayaran aja. Nih taburkan di sana, gimana nanti jangan ini ya. Dia pasti memantau, karena urusannya dengan apa?
dengan makhluk yang berbahaya. Jadi tidak seperti orang nyuruh belanja ke warung gitu loh. Ini tempat yang berbahaya, yang kemungkinan gagalnya sangat besar gitu loh. Catatan lainnya adalah kalau misi ini gagal, tanah bertuah yang dikunceni oleh dirinya tidak keramat lagi. Itu masalahnya. Jadi si kuncen sendiri dalam situasi normal dia menanggung jawab tanah ini supaya tidak kemudian ngempos, tidak meleset, tidak batal gitu. Nah ini kan di ending kan dibatalkan. Jadi tanah bertuah itu bohong kan, jadinya gitu, termasuk kuncennya. Akhirnya begitu, karena yang namanya puasa 7 hari, puasa putih itu bukan waktu yang atau bukan situasi yang ringan, tidak mudah. Nah itu butuh penjelasan. Di hari pertama nanti kalian akan merasakan di hari ketiga Kenapa kuncen itu bisa menjelaskan demikian? Karena dia sudah melakukannya. Akhirnya dia bisa menjelaskan itu. Kalau dia belum pernah melakukannya, nggak akan ada penjelasan apapun. Termasuk dia tentunya mestinya harus sudah berpengalaman menghadapi problem semacam ini. Yang dihadapi apa? Jin penjilat. Caranya gimana? Caranya begini. Gagalnya di mana? Berhasilnya gimana? Nah, itu betul. Tuh. Ya kan? Jadi sudah dihitung betul gitu loh probabilitasnya. Kamu harus pakai baju hitam, harus mulainya jam 7, mulainya jam 9, pulang ya ini, jangan nengok ke belakang. Nah ini kan syarat dan ketentuan. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Itu karena apa? Dia sudah bisa menghitung. Karena dia pernah gagal, pernah berhasil pula. Apakah kegagalannya di dirinya sendiri atau di pasien-pasiennya misalnya, di customernya. Nah, kita kan meyakini bahwa Lisna bukan pasien pertama. Ya. Ini orang kesekian tentunya. Maka si kuncen ini kalau dia sekaligus paranormal tentunya, atau kalau cuma jadi penjaga makam misalnya, ya nothing pada akhirnya kalau cuma penjaga makam. Sebagaimana yang kita saksikan di televisi itu. Ada kuncen di situ, tapi dia tidak bisa kemudian menjadi representasi dari kekuatan tempat itu sendiri. Iya, apakah kemudian juga kok mudah sekali ketemu dengan kuncen itu gitu, kayak penjaga gerbang aja jadinya. Bisa saja. Bisa ya. Tetapi nggak apa-apa, itu sih nggak apa-apa. Misalnya dia mendapat amanah untuk menjaga makam itu, tetapi sekaligus dia pelaku ritual, pelaku spiritual. Kalau kuncen tidak menjadi pelaku spiritual, ya dia cuma jadi satpam. Iya. Jadi satpam di bank saja ngerti kok bagaimana cara ngurus customer. Iya kan? Betul. Lebih enak komunikasi sama satpam. Nah kayak gitu. Artinya di situ juga dibutuhkan strata tertentu. Ini kelas kuncen macam apa? Betul. Kuncen yang sekadar dia mendapat warisan amanat, tapi dia tidak menjadi pelaku sekaligus tidak menjadi pelaku spiritual, atau dia kuncen yang karena lelang jabatan. Lelang jabatan kuncen. Wah, tambah ini lagi, tambah parah lagi. Panjang. Karena kuncen tidak bisa, pelaku spiritual tidak bisa ikut lelang, itu tidak bisa, karena orientasi lelang adalah uang. Sementara ini persoalan spiritual tidak bisa kemudian digabungkan dengan material. Kalaupun ada yang berbentuk material, istilahnya adalah mahar. Tetapi hari ini banyak uang yang kemudian diistilahkan mahar. Bentuknya uang diistilahkan mahar. Nah ini sudah terjadi bias pengertian.
dan bias perilaku, bias pemahaman. Begitu. Tuh, ini soal prosesi ya. Termasuk ini qualified atau tidak kuncinya ini juga harus dijelaskan di sini. Artinya Lisna bisa saja kemudian membuat cerita bahwa kuncian ini aku dengar pernah anu. Kenapa misalnya Segam Tanah Bertuah itu tidak misalnya disebutkan tempatnya di mana? Panguragan misalnya gitu loh. Ya ini orang hampir semua tahu. Karena tadi ya berbasis tadi juga kan. Iya. Sebelum Panguragan nggak apa-apa, sebut lagi. ini. Sebut Panguragan. Nggak apa-apa, karena hampir publik Cirebon misalnya itu semua tahu gitu. Panguragan itu tempat apa? Rahasia umum ya. Kemudian satunya lagi Bailang. bukan. Rumah tambak, Rumah tambak itu apa? Gitu. tanah pengobatan. Nah, itu kan dua tempat yang berseberangan. Satunya ngorak-ngorak, satunya menghancurkan, satunya mengobati. Istimewa ya Cirebon ya. Nah, itu yang ya nggak apa-apa kalau mau menulis nama tempat juga. Cuma memang tadi gitu, kalau observasinya kurang, gitu. Untuk urusan teknis prosesi, jadi Ya. ngarang jadinya gitu loh. Iya, jadi karena bukan berarti karena harus dialami dulu gitu misalnya. Bukan. Enggak, tetapi Berbagi memang nanya kepada step orang by yang step, punya pengalaman aja udah cukup sebenarnya. Yes. Nanti gini. Iya, observasi tadi. Tuh. Jadi nanti tidak ada pembaca itu seolah pembaca itu menganggap penulis paham betul tentang persoalan itu. Ya aja penulisnya gak anu. Jangan-jangan penulis juga, sampai begitu gitu loh. Jangan penulisnya juga Sampai anu ada nih, efek sebenarnya. gitu tuh. Nambah Aja. living. Nah, ini nggak apa-apa. Itu kan keberhasilan observasi. Iya, beli kudu ngalami ya. Tidak harus mengalami, tetapi dia bisa mentransfer pengalaman orang-orang. Ya, karena misalnya paranormal yang baik atau kuncen yang baik yang sekaligus pelaku spiritual itu, dia sudah bisa mengukur orang ini mau ini, gitulah. Mau niatnya baik atau buruk misalnya ya. Maka kemudian dia berpikir, ini orang ini harus digimanakan. Kalau cuma dikasih amalan saja tanpa kemudian mengklasifikasikan orang-orang yang datang, ya dia jualan obat aja, seperti jualan obat di pasar malam pada akhirnya. Satu obat untuk segala penyakit. Jadinya gitu. Padahal setiap orang yang datang itu spesifik. Apa bedanya kemudian tanah ini yang oke lah misalnya disebutkan dari Panguragan dengan tanah dari kuburan biasa, bisa tidak tanah dari makam biasa? Makam biasa. Iya, pokoknya dari pemakaman, nggak mesti dari Panguragan, bisa tidak menghancurkan dagangan? Karena ada pertanyaan atau usulan? Pertanyaan lah. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada penulisnya atau kepada hakim? Gak tahu karena Iya. segini kan Karena cuma di situ. Ada Ya tidak bisa. ada kasus begini, rame, misalnya ada orang yang sirik, wah kun sih ditaburi bel lemah kuburan gak sepi gitu. Nah ada frasa lemah kuburan tapi duduk lemah dari Panguragan gitu loh, ditaburi lemah kuburan gak sepi. Nah artinya kuburan itu kuburan mana? Apakah kuburan pemakaman biasa? Banyak. Nah Banyak macam-macam. Ini Bisa juga aja kan- sih, bisa aja. ya sebenarnya. untuk Macam-macam. Ada tanah kuburan yang orang meninggal di Selasa Kliwon, di Jumat Kliwon. Selasa Kliwon. Tuh. Yang anjing-anjing itu. Ada yang meninggal karena kecelakaan, karenanya bisa diambil. Ada yang meninggal karena keguguran, ada yang meninggal karena macam-macam. Kan tergantung Tujuan pemandunya. nah tetap Tergantung balik lagi ke pemandu. kuncen ya. Balik lagi ke pemandu. Pemandunya menguasai apa? Apa yang dia kuasai? Kalau misalnya dia jadi penjaga makam, yang kurang dituliskan di sini adalah ini makam siapa? Tokoh macam apa? Sehingga dipercaya dapat Membangkrutkan usaha. nah itu
Makam Itu yang Nyimas. tidak dijelaskan. Makam tokoh atau makam Ya itu orang yang meninggal spesifik. dengan cara begini-begini. Yang spesifik. Itu yang tidak dituliskan di sini. Pokoknya makam mencari kuncinya. Nah Ini itu. makamnya siapa gitu. Nah, ini masuknya pada wilayah logika. Artinya pembaca juga harus dikuatkan bahwa makam ini benar-benar sakti. Itu. Makam ini dengan tanahnya benar-benar bertuah. Nah Bertuah itu Judulnya tuh dekat dengan tulah. Ada orang yang macam-macam di situ, besoknya lumpuh. keramat ya. Nah, keramat. Nah, keramat itu ya, keramat itu harus ada sedikit penjelasan. Tokoh macam apa yang dulunya jagoan lah di situ misalnya. Rata-rata kan yang positif ya. Rata-rata yang positif. Pendiri desa itulah misalnya. Desa setempat dia yang mendirikan, dia yang pertama buka alasnya, babat alasnya misalnya. Kalau ditulis makam Mbah Kuwu juga nggak apa-apa, Ini makam Nyimas. tapi bukan Cirebon, Nyimas makam Gandasari. Nyimas Iya. misalnya. Kalau makam Nyimas Masih dia sekitar tulis saja. Makam Nyimas Gandasari. Biar nanti pembaca searching Nyimas Gandasari ada ternyata. Nah, kayak gimana sih orangnya? Tidak perlu banyak penjelasan di sini, tapi ketika dituliskan Nyimas Gandasari, orang itu bisa. Sakti pesannya apa dong? Misalnya Tutukan iya. ini tuah dan tulah Bertuah. cuma beda satu huruf, bisa bertuah dan bisa bertulah. Iya. Nah, kemudian logika majikan yang kejam, siapa? Kurnia. Mang Kurnia itu agak tidak masuk akal menurut saya, itu yang sekejam itu, padahal dagangan laris gitu. Dan seolah akhirnya cuma Lisna pekerja di situ. Betul. Ya. Yang jembak-jembak kan cuma Lisna, yang lain enggak atau tidak ada orang lain lagi. Ini yang harus diinikan. Justru gini, Terdakwa. ya saudara terdakwa, jika memang diyakini dia melakukan pesugihan terhadap karyawan, orang ini baik. Loman. Nggak ada orang yang nyupang itu kejam terhadap karyawannya, karena suatu hari karyawannya bisa jadi salah satu Tumbal. Padahal itu nggak ada. Kejam tuh nggak ada, hampir tidak ada, belum pernah dengar. Sebenarnya ini usaha untuk Membangun membangun dendam antara antagonisme, Lisna dan majikan. Kalau dendam itu ya bisa dengan banyak cara lain sebenarnya, karena kemudian ternyata Lisna juga bikin usaha yang sama kan. Iya. Nah, justru bisa saja berawal dari Lisna sendiri yang pikirannya Iri. buruk. iri. Iya, yang iri. Dia udah dibaikin sama Mang ini, tapi lama-lama udah dibaikin dan apa, tetapi dia iri. Bagaimana kalau bikin sendiri? Tapi Mang siapa? Kurnia. Mang Kurnia kok semakin berkembang pesat saja. Sementara dagangan dia si Lisna itu kok enggak, gitu loh. Nah, inilah berangkat dari iri dan dengki dulu. Padahal Alasan. Mang Kurnia itu kurang apa baiknya. Nah, ini kan jadi dibalikkan. Alasan konflik. Jelasan konfliknya bukan dari orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Iya betul. Dirinya yang tidak sehat. Tuh. Itu yang harus balik logikanya. Akar persoalannya harus dibalik. Artinya yang semula Mang Kurnianya kejam jadi baik, tapi Lisnanya yang bermasalah. Dan ini nyambung dengan kenapa dia harus nyari tanah bertuah. Nah, ini kan perilaku orang-orang yang iri, yang kayak gitu-gitu tuh. Bukan karena dia dikejami, ya,
karena bukan karena dia mengalami tindakan kejam dari Mang Kurnia. Tindakan kejam itu Saya pikir bukan menghancurkan usaha loh. tindakan kejamnya sendiri tuh harus ada alasan gitu loh. Betul. Jadi tidak, makanya mendingan dibalik saja gitu loh. Mending dibalik. Pemicu. Berawal dari pikiran buruk Lisna sendiri. Sampai kemudian dia karena merasa sudah tahu bagaimana caranya dagang bubur itu. Ya, biasanya gitu. Akhirnya dia bikin sendiri gitu. Biasanya gitu kan orang ikut Iya, kerja, karena ikut iri. selele, baru gawe kayak ngapa buka dewek gitu. Biasanya gitu. Ya, termasuk barista juga kan gitu. Iya, barista kopi. lama-lama jadi Bisa bikin warung sendiri, bikin warung kopi Kayak sendiri. gitu. Tuh, berangkat dari iri dan dengki dirinya sendiri. Tuh, padahal konflik batin. bahwa kemudian Mang Kurnia terindikasi Nyupang. pesugihan, ya itu lain urusan. Iya. Itu kecurigaan Lisna yang semakin diperkuat oleh tanda-tandanya, gitu loh. Maka berangkatlah dia curiga, gitu loh. Tetapi sebenarnya kalau karyawan yang sudah lama atau baik di situ, dia akan diberi kode, ya. Dia akan diberi kode. Ini saya kasih tahu. Salah satu cirinya pemilik rumah makan yang melakukan pesugihan adalah, Udah merinding. ingat ya, seluruh karyawannya tidak boleh ada yang makan hasil masakan di rumah makan itu. Kalau mau makan, cari keluar, jangan makan makanan ini. Kenapa? Kan katanya udah dijilatin, Is. Dua dalam Dijilatin. Ya kan bisa jadi tambahan pelanggannya dia. Loh, Karyawan sama dia dengan terlalu pelanggan. kentara dong, ketahuan nanti. Baru makan itu besoknya mati. Ketahuan. Cari tempat lain. Emang kalau mau penglaris tuh butuh tumbal orang kan? Ini juga saya nggak tahu Ini nih. jangan-jangan soalnya. terkunci. Soalnya saya nggak tahu nih. Ya, makanya harus penglaris observasi. butuh tumbal kah? Iya. Butuh tumbal kah? Ya. Astaga. Merinding. Ya. Oh my god. Ah, soal tumbalnya apa? Itu ada kompromi, ada komitmen. Dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Paling ringan tuh apa? Bergantung keinginannya. Misalnya mau usahanya cepet berkembang pesat, masa tumbalnya ayam? Sebentar, itu pertanyaan Bu Lisna tadi. Yang paling ringan tuh apa? Misalnya, Ini. ya, kalau paling ringan, Salon emang pesugih. dagangan apa? Dagangan bawang yang cuma sekilo, tumbalnya ayam. Iya, kalau dagangnya jamblang misalnya, masa ayam? Larung kerbau lah. Kerbau masih bisa dibeli, gampang. Peternakan kerbau masih ada. Yang nggak ada kan peternakan manusia. Nah itu yang mahal. Dan itu ringan. Itu Berat. ringan karena mungkin setahun sekali. Kayak lebaran, Nak. Setahun sekali. Ringan. Kayak Natalan. Ya, silakanlah cek ke tempat-tempat makan di sekitar Anda. Dan nanti saya kasih tahu apa saja ciri-cirinya. Saya pikir tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Hakim lah ya soal ciri-ciri rumah makan yang begitu, kemudian tahapan-tahapan lelaku untuk tadi, kemudian Mengusulkan Pak Hakim jadi kuncen gitu. Iya. tidak dari pembicaraan tadi itu kan ada beberapa yang bisa diambil Iya. gitu. Ada yang Banyak. bisa diolah gitu. Iya, itu salah satu narasumber. Iya. Nah iya ini juga mencari narasumber yang pernah puasa mutih aja tuh. Kayaknya masih susah aku dapatnya. Paling ada yang 3 hari, kalau sampai 7 hari. Nah, sementara puasa mutih sendiri banyak macamnya. Setidaknya 2 yang saya ketahui. Puasa tidak mutih itu sahur bukannya nasi putih doang,
ada yang tidak sahur, muti, ya, Yang pas buka-buka aja makan. pas ada tidak sahur tapi pas buka saja. Ada yang menghindari nasi dari pagi sampai maghrib. Ya, jangan makan nasi. Bukannya jangan makan nasi. Boleh makan apa aja Selain nasi, selain nasi. Yang bernyawa biasanya. berjawa dihindari. Ada yang seharian penuh, yang penting hindari nasi. Makan seharian. Yang lain selain nasi boleh. Ada yang begitu. Jadi macam-macam. Tinggal dipilih aja ininya. Alirannya aliran apa? Teh Uyung aliran apa? Hip hop. Hip hop. Tergantung alirannya, Is. Jadi ada yang pakai sahur, menghindari nasi, bukannya pakai nasi saja, kemudian minumnya putih segelas, terus ada yang kayak gitu. Semacam lah. Tergantung dari mana ilmu itu berasal dan bagaimana cara menggunakannya. Kembali lagi tadi ke wadal, pada tumbal. Ya, nggak ada tumbal yang ringan. Tuh. Kan tujuan orang pesugihan adalah, ini teknisnya ya, di dunia gaib itu tidak berlaku, tidak butuh uang. Iya. Kalau mereka butuh uang, mereka menyumbangnya ke manusia. Mereka tidak butuh uang. Lah, dari mana uang datangnya uang orang pesugihan? Dari mana? Daun, bang. Sulap. Dari bagaimana membuat mereka tertarik. Dari orang lagi. Dari orang lagi, bukan dari dunia gaib. Dunia gaib nggak punya uang kan? Dunia gaib tidak punya uang. Premisnya. Sudah, kalau ada bang gaib ada, katanya sih ada. Siapa yang menggunakan? Wah, ini juga mutasyabihat, remung-remung. Nah, oke deh, kita perlu bahas terlalu jauh tentang apakah ada bang gaib. Tapi yang jelas, yang butuh uang itu manusia, bukan mereka. Bagaimana cara? Ya uang manusia juga yang dikeruk. Nah, ketika sudah bisa mengeruk uang manusia yang lain, mau datangkan orang untuk beli di situ, untuk makan di situ, ongkosnya mana? Saya kan sudah mendatangkan orang banyak untuk makan di sini. Dan yang namanya ngelarung, kepala kebo, itu kan ringan. Yang mereka butuhkan itu darah segar manusia. Diam, sepi. Atau karena ini eksploitasi manusia juga masih terus berjalan. Eksploitasi gimana? Ya di dunia. Anak. Berkaitan dengan perdagangan manusia, tumbal. Oh enggak. Tumbal nggak bisa beli kayak budak gitu, enggak ya? Panjang penjelasannya. Penjelasan akan jadi panjang. Tapi ketika tidak ada hubungan dengan ini, lebih baik bagaimana prosesi tumbal itu? Panjang ceritanya. Bagaimana cara menumbalkannya? Bagaimana cara orang memberikan ruang kepada makhluk gaib untuk mencari mangsanya, itu ceritanya jadi panjang. Jadi saya cerpennya berjilid-jilid nanti. Novel. Itu panjang. Tapi yang jelas kalau kembali kepada cerita ini, ambil yang sederhana saja. Gitu. Kunci-kunci kan tadi udah saya berikan. Bahwa konfliknya diubah. Boleh, terutama persoalan prosesi ya, karena nanti dibaca oleh orang yang paham jadinya berkerut kering. Itulah, nggak begini kok. Ngarang. Ini ngarang. Tapi memang ngarang, cuma ngarangnya beli mengkonon pisan gitu tuh. Suruh mikir ngarang, suruh ngarang malah Suruh mikir. ngarang malah mikir. Tuh. Jadi ada beberapa keyword.
tadi penyebutan identitas makam itu yang kemudian membuat akan mendorong pembaca juga Mencari tahu. percaya atau penasaran lah, paling tidak penasaran dan mencari tahu atas nama itu. Nama itu ada apanya sih? Kemudian juga apa ya? Apa sih namanya? Kredibilitas Kuncen itu juga harus diperjelas gitu. Karena Kuncen yang benar-benar Kuncen itu pelaku spiritual yang juga sekaligus menjadi perantara antara apa yang dijaganya dengan dunia luar. Ya kalau mau disebutkan atau kalau mau diarahkan bahwa tanah itu bohong, ya nggak apa-apa. Di ending mereka lari ketakutan. Bohong, nggak mempan. Berarti dukunnya Mangkurnya lebih sakti dong namanya. Itu. Jadinya begitu. Karena tidak semata-mata Kuncen menyuruh untuk puasa jika dia tidak melakukan pengawalan. Nah, puasa nggak bakal bisa ini, saya cuma perantara aja. Dia pasti bilang begitu. Saya cuma perantara. Yang menentukan hasil bukan saya, bukan anu. Itu karena apa? Karena memang macam-macam. Ada yang Kuncen yang betul-betul menguasai, ada yang tidak. Ada Kuncen yang takut disebut sirik, ada yang tidak. Ada yang kemudian dia mendapat bisikan, jangan begini, jangan begitu. Macam-macam. Semacam, misalnya saja tentang Ratu Roro Kidul. Orang kemudian, orang awam kan tidak tahu bedanya Ratu Roro Kidul dengan Nyai Roro Kidul atau Nyi Blorong. Bedanya di mana? Tuh. Nyai. Itu aja. Nyi Blorong pengikutnya Nyi Roro Kidul. Siapa? Bener nggak? Nyi Blorong. Itu Menteri Luar Negerinya. Yang Nyi Roro Kidul namanya Nyai Kencana Sari. Nyai Ibu Ratu. Tuh. Ini pengetahuan yang kita peroleh dari banyak sumber. Itu ya keywordnya. Jadi harus kalau apa yang diceritakan, misalnya Lisna ketemu makhluk tinggi besar lidahnya menjulur, kemudian ketemu harimau, indikasi pesugihannya udah cukup kuat. Indikasi pesugihan cukup kuat. Maka tinggal apakah tanah ini akan diperkuat juga kekuatan magisnya, atau mau dibiarkan muaranya ada di Kuncen. Mana tanahnya yang tidak betul-betul bertuah, atau Kuncennya yang tidak betul-betul menguasai? Karena tidak pernah ada suruhan untuk puasa mutih 7 hari, kalau 7 hari misalnya, jika tidak ada sinkronisasi. Ngapain sih disuruh puasa sampai 7 hari? Kalau tidak ada jaminan keberhasilan. Puasa. Itu Kuncen selalu mendapat bisikan suruh orang itu puasa. Ngapusi. Itulah. Maksudnya kan mau dikuatkan atau tidak posisi atau image makam ini gitu. Dikuatkan. Kalau mau dikuatkan maka harus didetailkan lagi. Nah, boleh Lisna lari karena dia melanggar syarat dan ketentuan.
harusnya jam sekian atau harusnya madep ke barat, harus ke timur, dia madepnya kemana? Nah itu akhirnya yang dia membuat ketemu dengan makhluk harimau. Itu yang membuat tanah tuh tidak. Nah, bukan bertuah. tanahnya yang tidak bertuah, tetapi manusianya yang Ceroboh. yang tidak melanggar. mengikuti aturan. Ini sudah masuk pada wilayah teknis loh ini. Iya. Wilayah teknis dunia begituan. Tuh. Jadi tetap saja ya Allah alam ya, bisa aja itu musyrik, itu syirik. Saya menganggap itu sebagai pengetahuan. Karena ya ada. Iya, sebagai pengetahuan dan benar-benar ada. Yang disebut gaib itu apa saja sih? Yang tidak terlihat. Jadi karena tidak bisa melihat, akhirnya dia tidak percaya bahwa itu ada. Gitu. Karena tidak bisa melihat. Kalau bisa melihat gimana? Mau apa? Ya salahmu sendiri, kenapa nggak bisa melihat? Terus, ya saya nggak percaya, kadang saya nggak bisa melihat. Ya sudah, kalau nggak percaya, jangan cegah orang yang bisa melihat. Sama dengan saya tidak tahu, jangan mencegah orang yang tahu untuk menjelaskan. Itu aja gitu loh. Silakan tidak percaya, tapi jangan kemudian melampaui kewenangannya, fanatik. menghalangi orang yang tahu memberikan penjelasan. Itu musyrik itu kan ketika bla 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 ketentuannya. Ya kalau Islamnya agamanya benar gitu. Kalau enggak ya repot juga. Itu Mangkumis Iya, Mangkumis lebih ya. Kalau enggak Mangkur. Dunia itu agak. Jangan Kurnadi. Sebenarnya saya juga agak ini sih sama namanya karena bubur Iya. ketemu lagi tuh. Ya, iya. Jadi itu harus pemilihan nama Ganti-ganti. tokoh juga harus dipikirkan gitu, supaya Mang Kamib misalnya, Mang Kana lebih enak. Jadi nggak ganjel di kata berikutnya, tidak mengganjal. Bubur Mang Kepot misalnya, Mang Kepot enak. Bubur pelet. Bukan cepot, Mang Kepot. Kayak motor. Ya nggak apa-apa, Mang Kepot. Oke? Oke. Dari situ. Itu apa lagi? Teknis penulisan sih. Ya. Ini kurang dari 1000 kata. Iya, 800-an. Iya, soalnya ya inilah data-data berkaitan dengan teknis sebenarnya. Teknis itu menjadi teknis dan logika. Teknis dengan logika dua hal yang berbeda. Teknis itu berkaitan dengan pengetahuan bagaimana salah satu jalur atau aliran prosesi spiritualitas tertentu misalnya. Kalau logika itu berkaitan dengan bagaimana menyusun cerita itu tidak ada pertentangan satu sama lain. Tidak ada pertentangan. Artinya yang dimaksud tidak ada pertentangan itu bukan antagonis protagonis ya. Tidak ada pertentangan itu Nyambung. sinkron. Tidak ada yang paradoks, tidak ada yang kebalik-balik, tidak ada yang bertabrakan logikanya. Di situ aja sih sebenarnya. Begitu, saudara penuntut, saudara terdakwa. Apalagi yang harus kita koreksi? Putusan hakim. Ya, putusan hakim ini harus direvisi banyak ini karena karakter tokoh juga harus diubah. Itu Mang Kurnia atau Mang Kepot atau siapapun nama nanti yang akan jadi pilihan pengganti
tokoh itu, kemudian Lisnanya sendiri karakternya seperti apa, kemudian lokus makam yang bertuah itu apakah ada namanya, kemudian kaitan dengan juru kuncinya juga seperti apa. Boleh saja misalnya melakukan penyingkatan atau membuat pembaca tidak perlu banyak penjelasan, tetapi lewat cara-cara yang ditempuh oleh kuncen itu pembaca jadi paham bahwa kuncen ini terpercaya, bahwa tempat ini memang keramat gitu loh. Ada tanda-tanda gitu. Tidak perlu misalnya Lisna percaya karena anu itu kan katanya, tetapi Lisna menyaksikan sendiri misalnya atau apapun lah. Nah kemudian kalau mau si Mamang Kurnia ini atau siapapun itu yang nanti nama baru memang terindikasi atau terduga atau diduga kuat melakukan pesugihan, ya tanda-tanda yang sudah dituliskan nggak perlu dibuang. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya sebaiknya harimau itu dihilangkan saja, tetap dengan makhluk itu, karena itu sekaligus fokus makhluk penjilat itu yang sekaligus ini dia misalnya menampakkan diri sekaligus penjaganya gitu, sekaligus penjaga. tameng mangkur Tuh itulah kompetensi ya, kredibilitas kuncen, kredibilitas tempat juga harus dikelola supaya di akhir kalaupun Lisna gagal mengerjakan itu karena kesalahannya sendiri. Kan tadi pengen tempat itu tetap keramat. iya. Tempat itu keramat bukan jaminan keberhasilan sesuatu jika yang menjalankannya tidak patuh pada aturan yang ditentukan. Tuh, ya, saudara. Mungkin cukup ya? Atau ada lagi? cukup. Oke, kalau cukup. Terima kasih kawan-kawan, saudara penuntut, saudara terdakwa. Semoga karya ini bisa direvisi dengan cepat dan mudah agar karya berikutnya bisa juga kita sidangkan dengan progresi yang lebih baik lagi. Amin. Mohon maaf, terima kasih juga untuk kawan-kawan di seluruh tanah air yang sudah menyaksikan video sidang pengadilan teks ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam ke 129 dengan sidang pengadilan teks yang lain, dan semoga tidak ada halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.